Kembali target buat Rins bisa, tapi Rins bukan pemain yang mudah buat ditarget lagi. Kalau di satu game dia sudah ditarget secara terus-menerus. Oke, sekarang kalau menurut dari Aul, boleh gue kokop ya. Tapi ya ngelihat dari hero early-nya memang cukup menentukan ya dari tadi ya. Ya. Dan satu lagi nih yang kayak fenomena hari ini ya, yang dapat Lord bonyok. Dapat Lord bonyok. Iya, dapat Lord bonyok. Kalah fenomena hari ini. Dapat Lord kalah. Ini kan hari ini bertaburan maniak. Tapi si maniak belum maniak nih. Iya, belum. Padahal maniak ini yang ganas banget loh. Iya makanya. Maniak ini belum ikutin trending topik ya. Tapi ini bertambah berarti untuk second pick selection. Angka cantik. Ini bukan 50-50 ya? Iya. 75-75. 75. Tapi harusnya untuk RRQ mereka bakal ada di second pick lagi. Harusnya. Ini kan jadi pengaruh yang terlalu gimana ya? Karena ternyata aku yang bertanya untuk Bigetron, mereka ban Poviusnya sendiri om. Oke, gak apa-apa. Nanti kita lihat jawabannya di game yang ketiga ya. Yep. Karena ini Poviusnya memang sangat powerful banget buat bisa ngezoning. Itu tugas utamanya dia. Berbeda dengan Masya yang tugasnya dia bukan ngezoning, tapi buat bisa ngedeliver damage untuk menghabisi lini belakang dari lawan. Memang tidak ada jawaban aja untuk bisa kita bilang bisa dapetin late game tadi ya, sempat berdebat. Dan ini dia untuk para Kingdom proyek-proyeknya. Ya kan? King Proy, bukan Kuproy ya. Bukan, Kalau King Kuproy, Proy. kalau Kuproy kan Kuli Proyek, kalau ini King Proy. Kingdom Proyek. Bermarah-marah jadi gondrong. Gak marah dia. Oke, kita langsung menuju ke dalam. Povius masih di ban. Masih tapi di sisi Bigetron Alpha yang first pick lagi om. Ya, karena gak ada Matilda. Mereka gak mau main Poviusnya kalau gak ada Matilda. Dan Link juga masih di ban. 6 ban yang sama. Untuk kali ini, apakah ini siaran ulang kawan-kawan? Gak dong. Oke, Ruby akan terbuka sekarang. Lagi. Ruby masih ada edit kali ini di kanan. Di ban? Yep. Dengan adanya band di kiri, jadi nggak bisa dipakai di kanan. Oke. Gitu. Kamu Harit pintar ngomong Aurora deh. ya masih ada. Barusan jadi sekarang. caster. Lagi-lagi ke Aurora. Aurora Harit kah? Atau Roger yang mau diambil dulu nih? Roger. Rogernya bisa diambil dulu. Roger gua. Roger Aurora sih. Roger Aurora. Roger Harit dong. Roger Harit. Roger Aurora. Kalau gua lebih suka. Roger Aurora. Iya, Harit masih ada Lunox, masih ada Patrix, masih banyak hero-nya. Ya, tapi agak ngubah gameplay jauh gak sih nanti buat misalnya mereka ngambilnya seperti itu. Harit. Harit dan Harit. Gatot Kaca. Oke. Gak ada. Gak ada di list. Gak ada di list kita tadi ya? Gak ada. Hey. Gak ada di list ya. Berarti Rogernya sekarang bisa pindah tangan nih. Siap. Bahkan Wah, dia ngebuka core-nya langsung. bukan cuman Roger, tapi ini dia. Ada Fanny juga loh yang Not muncul. bad. Oke. Hayabusa nggak sih? Kayak bisa sekarang. Kalau mereka Lawannya mau Fanny loh. Mending Nolan. Mendingan Alpha. Bisa. Alpha boleh. Betul, boleh. Alpha terus tiba-tiba Gatot Kacanya main di samping, romernya romer healing. Wah, kayak Tapi tadi. di MPL belum ada ya Gatot Kaca main EXP ya. Banyak kan semuanya Belum. dari awal debutnya dibawa sama Baloyski. Romer Di ya. romer Di romer semua. ya. Nggak ada yang tahu apakah akan terbuka. Tapi kita melihat di mana adanya Alpha yang terbuka ini bisa menjadi sebuah jawaban. Cuma gimana cara Alpha nanti nge-catch up ke arah Fanny ini yang agak berat. Oke. Tapi ya untuk pick ketiga, apakah akan ada mid lane lagi? Tapi ternyata itu dia, mid lane-nya bukan Aurora. Mereka langsung coba untuk mempriority untuk Valentina-nya Rins. Oke. Ini dia. Dan ya memang butuh untuk hero dash ya. Ini untuk bisa menghindari serangan-serangan. Misal dari Fanny atau mungkin untuk Rogernya lebih dijauhkan lagi atau ngiring Roger dengan akan pons ke rekan-rekan yang lain. Soalnya Tapi, kalau Aurora bisa nangis kan ketemu Fanny. Ya, meskipun dia punya pride tersendiri ya. Pasif. Pride of Ice. Betul. Pride tersendiri. Ada pride-nya dia bener loh. Itu pasifnya bakal kelar terus, ya kan? Bakal habis terus pasifnya. Oke, Loyi gak ada. Map control balik lagi. Ya, dari Moreno yang agak dikurangi untuk hero-heronya. Dan kalaupun ada Faramis yang masih bisa di-copy kan. Ada Valentina sekarang. Yep. Dan ini Tapi Faramis masih oke sih buat Bigetron Alpha. tetap oke lah. Ya apalagi kayak bukan cuma sekedar Netherrealm kan, kayak waktu spawnnya dia itu loh. Kayak jadi 6 lawan 5 kan? Iya. 6 lawan 5 tuh. Jadi nge-defense-nya jadi gampang ya. Yep. Tapi kalau kondisi saat ini menuju ke arah Faramis mungkin ada kondisi yang bisa diamankan dan mereka respect terhadap Fredrin karena mereka nggak mau Fanny-nya ketangkep masalah-salah. Oke, kalau ada Freddy berarti Alpha nih biasanya di band nih. Buat di band terakhirnya buat Bigetron Alpha. Karena udah nggak mungkin Julian sih ini untuk fighter jungler yang bisa dibawa sama RRQ. Terlalu banyak magic Udah ball satu. 3. Yep. Iya.
butuh badan, boleh, tapi udah ada Gatot Kaca. Tapi kalau misalnya gue sih ya, gue lebih suka tetap masih ke Hayabusa walaupun ada Ruby di seberang. Karena Ruby ya kan natural counter ya kan. Gue lebih suka seperti itu karena mereka punya power split push. One by one situation dengan adanya Fanny masih kuat. Masih ada skill escape mechanism. Ya walaupun ada 2 pick yang sudah diamankan oleh tim Bigetron untuk counter natural dari Hayabusa itu sendiri. Iya, tapi Susin di ban ini mungkin rencananya untuk ambil hero-hero jalan kaki fighter ya. Dan Alpha salah satunya di ban. Ben, Yep. Dan ya lumayan PR lah buat junglernya sekarang mau kemana. Lancelot Martis, mungkin Martis. buat ambil early powernya. bisa sih kalau Martis. Walaupun emang udah kegeser banget ya, ya, itu risky banget juga opsi ya. yang kayaknya udah jauh banget. Udah opsi yang Tiernya terakhir lah, tier C. terakhir lah. Tier C lah ya. Yep. Oke, tapi yang diamankan ternyata Arlo. Arlo terlebih dahulu. Oke, nyimpan ya. Nyimpan buat jungler sekarang RQ Hoshi. Tapi yang pegang Ruby nih belum menang nih Om di match ini. Bang Benar Uji. juga, biasanya Ruby dipegang menang. Iya. Oke. Apa Oke. Om klinik ya? Yap. 2024 masih percaya klinik. Tapi kalau kliniknya lo yang ngomong kenapa suka gagal ya, men? Seru lah, berarti bagus. Lo kayaknya bukan klinik deh. Klinik ada berarti. Lo bukan klinik, Oh, bukan. Ya? kepletek. Klinik lu. Lo kok kepletek lo. Oke, Arlot sebagai EXP ya harusnya ya. Mid laner kemana dulu nih? Mau Faramis atau mau pakai Zas? Nah, Sucks. Karena masih ada Valentina. Masih bisa diamankan, tapi kalau kita lihat dari struktural bandnya ini Vexana masih ada. oke. Dan Lunox itu dia. Dan juga Kufra. Berat ini. Lunox Kufra. Ini- Ini ya. Kayak bisa udah pancing keluarin dari top order. Masalahnya itu Kufranya just in case ada Harit pun atau Valentina sama plus kalau ada Hayabusa juga. Oke. Bane ya. Fighter Dan yang dipakai. Itu Bane yang tadi fighter-fighter yang tersisa kan. Ya udah sisa Bane terakhir ya. Udah Dia kayak udah dua fighter yang kepake sekarang siapa paling? Alpha dengan Bane. Alpha Iya, Pink, Julian. Julian, Julian kan assassin jatuhnya. Martis tier C, kejauhan, ya kan? Martis sudah jauh banget. Iya. Oke, bahkan masih mungkin Fredrin yang muncul ya Iya. untuk tank jungler. Baiklah. Dan ya menariknya Bigetron mereka nge-ban Fredrinnya juga ini biar gak ada efek taunting dari Fredrin buat nangkep Fanny. Oke. Tapi yang balik lagi ini dia match point untuk RRQ Hoshi dan Bigetron Alpha. Satu kemenangan yang harus didapatkan oleh kedua belah tim ini untuk bisa memantaskan kembali posisinya di pemuncak klasemen dan menjadi penutup juga untuk di game terakhir di minggu yang ke-6. Oke, ini dia last game untuk hari ini. Siapakah bos yang sebenarnya? Bigetron, the final boss atau raja dari segala raja. MPL, mana tepuk tangannya? Let's go. Menuju ke last game di match of the day. Alright, dan kita akan kembali melihat gimana ternyata ini dia Moreno dengan satu sosok Lunox yang kita lihat Lunox ketemu sama Harit gak selalu di arah gold lane Om. Yap, dan bahkan dipakai buat jadi mid laner. Kalau bicara soal Bigetron Alpha. Ya, ini Bigetron Alpha mereka punya damage yang cukup besar ya. Dimulai dari early game mereka punya Lunox, mereka punya Roger, mereka bahkan punya Eman juga nanti untuk bermain di late game. Jadi kalau kita bicara soal full damage yang bisa diciptakan ya Bigetron Alpha mereka unggul. Tapi kalau dari early game-nya memang masih bisa ditekan satu lane. Arke Hoshi mereka bisa tutup game-nya di mid game. Aku setuju banget untuk ngomongin segi damage. Bigetron ini sangat cukup bahkan berlebih. Tapi satu hal yang tidak dimiliki dari Bigetron, mereka tidak ada yang bisa mengatasi crowd control. Terlalu banyak crowd control yang bisa kita lihat dari Avatar of Gantian, nanti ada Susuji nantinya. Dan bahkan kalau ngomongin dari Final Slash sekalipun, kalau semua kombonya lancar berjalan dengan maksimal, ini akan berbahaya. Tapi lihat di depan sana, ada Super Ken bersama mendapatkan Susuji dan first blood. Di tangan ada Super Ken. Vision yang tidak terbuka oleh sosok dari seorang Idok berhasil membuka vision. Dan informasi yang didapatkan oleh seorang Super Ken berhasil dimaksimalkan. Yap, dan ini adalah hasil manis untuk Eman. 5 kali penggunaan Roger 100%. Ya belum terkalahkan ternyata buat Eman. Dan penggunaan Lunox Moreno juga. 2 kali pakai, 2 kali kemenangan buat dia. Oke, Skylar langsung dipasang dengan Cutthroat. Menangkap dengan adanya Town dari seorang Eman. Tapi Flicker kali ini di tangan dari Eman udah cukup sulit untuk bisa didapatkan. Dan bahkan Idok di depan sana bahkan coba dipaksa untuk sosok seorang Eman mundur. Lihat, tim dari RRQ. Mereka tidak akan tinggal diam. Moreno masih di level 3. Jadi kayaknya untuk saat ini sedikit sejarah top lane masih tidak harus terburu-buru. Ini masih coba untuk sharing experience saja pastinya.
untuk bisa sambil menunggu level 4 dan setup menuju ke arah turtle sudah dilakukan juga untuk RRQ Hoshi di tangan Setsujin. Oke, level 4 menunjukkan seorang Arashi terlebih dahulu dan dia lihat membaik time dengan Final Slash retribution dari seorang Ujin. Berhasil mendapatkan satu momen kill ditukar oleh seorang Moreno dengan darkening yang tidak bisa dihentikan. Ya, jadi itu dia flicker Ammo Vanded yang akhirnya ngebuat dari Dairon pun berhasil untuk dihilangkan. Ya betul, kita melihat Setsujin juga ya memaksimalkan Bane dengan farming speednya dia. Itu tadi pengambilan turtle yang cukup cepat juga yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi dan berkurang 2% ternyata untuk audience prediction. Naik turun ya. Betul. Oke. Fluktuatif ya ternyata ya. Iyalah, karena itu kan real time. Survei juga real time. Oh, jadi kadang ngeliat game pertama Begitu bagus naik 3%. iya. Game kedua ternyata one sided turun lagi. Nah, abis game ketiga kayaknya nggak ada voting lagi. Gak ada karena udah selesai, kita di best of 3 aja bang. Oke. Kalau gitu kita bakal lihat di mana kalau misalnya kali ini data terakhir dengan adanya Kim menggunakan Kufra agak kurang cukup baik loh. Balik lagi ya, tapi eksekusi yang akan menjadi satu penentu juga karena dari tadi follow up itu selalu hadir, apalagi rotasi cepat yang bisa dipegang sama Super Ken. Yep. Dan juga ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa melakukan pick off terhadap Eman. Karena Rogernya dia kan belum terpatahkan win rate-nya. Belum, itu dia masih 100% dari 5 kali penggunaannya untuk Rogernya Eman. Tapi apakah ini akan menjadi satu pertanda juga nih bahwa Roger benar-benar lagi prima dona lagi nih sekarang? Bisa jadi sih. Karena bisa di-flex juga ya buat jadi jungle, buat jadi gold. Dan Eman adalah salah satu player yang sering banget nih kayak ada satu power hero yang menonjol. Wah, tapi terbelakang dengan Final Slash. Wah, itu kalau dia tidak tenang itu bisa saja dimakan oleh para pasukan dari tim RRQ. Karena Rincha dan juga Setsujin di depan sana. Untuknya berhasil berangkat ke seorang Rincha. Damage terlalu sakit telah diberikan. Modify Gaming, Safety dan Order Brilliance ternyata menjadi pilihan terakhir. Mau tidak mau digunakan ketika dia harus menyelamatkan diri. Karena buat Arcane Shade-nya sudah dipakai. Terus juga tadi Purify-nya sudah dipakai. Akhirnya jalan keluar terakhir ya udah Brilliance of Order yang dipakai. Wow. Out of nowhere Rincha. Avatar sekali yang sangat on point. Tapi masih ada Order Brilliance. Tapi tampaknya di sini restoran Tyler tidak akan tinggal diam. Berhasil mendapatkan Moreno. Mencoba untuk membalikan kembali karena Avatar saya gagal. Cutthroat memfollow yang damage dari seorang Tyrion. Hanya cuma baik time dan Final Slash. Hotplay. Hotplay Tyrion. Berhasil membaik time kembali dengan sangat maksimal. Tapi dampaknya dari seorang Eman kali ini tidak bisa mendapatkan. Dan Tyrion still survive in the Midland. What? Dan Dairon again and again memberikan outplay yang berkelas. Gila nih orang. Dia selamat dan bahkan berhasil untuk bisa membuat waktu terbuang banyak dari Begitu Alpha. Gila nih orang dari dulu pas ketika dia diturunin ke MDL itu memang menjadi pertanyaan besar. Karena terakhirnya dia di playoff juga dapetin momen kan. Dengan Teris selanjutnya dan lihat sekarang. Dia benar-benar membuktikan dirinya bahwa Oke, Super Ken. tapi Super Ken dengan kali ini damage harus dibendung dan satu point kill dari seorang Ruby berhasil mendapatkan point kill. Meanwhile their top lane Tyrion berhasil menutup dan menukar dengan Eman sama-sama gold laner. Oke. Nah itu memang banyak waktu yang dibuang juga dengan turtle yang bisa di-secure untuk Setsujin kembali. Ini gak ada gangguan sama sekali di turtle. Karena dari sisi tim fight-nya di Begitu Alpha mereka berusaha untuk mendapatkan advantage dengan mendapatkan point kill. Wow, dan ini sekarang kembali tenang, kembali juga saling salip menyalip untuk bagaimana gold lead yang dipegang juga Om. Kayak ini berbeda dengan game yang kedua, cukup one sided untuk RRQ Hoshi, tapi untuk kali ini Begitu Alpha mereka bermain secara lebih aktif. Ya, dan Setsujin ya tetap dengan powernya dia. Farming yang bisa keep up dengan jungle musuh, assassin. Yang bisa dibilang ya assassin dari Fanny bisa dapetin gold lebih banyak, EXP lebih banyak dengan mendapatkan point kill tadi. Oke, I'm of Venom dan Castor Soberlook. Tapi lihat Diren fokusnya ke arah belakang dengan Final Slash. Bahkan dia berhasil mendapatkan Moreno. Tyrion dengan on point memaksa Moreno mengeluarkan Order Brilliance. Waktu buying time yang dilakukan oleh seorang Moreno setidaknya menyelamatkan dirinya, tapi Moreno sadar harusnya kalau dia udah mulai bisa ditemenin sih. Moreno udah mulai harus bisa main sama sosok Ki. Kenapa? Biarin Ki-nya bersama dengan Moreno itu yang dapetin combo pick off. Dan juga kayaknya tadi dengan adanya satu pergerakan yang dilakukan menuju ke arah bot lane, ini Eman nggak dapetin snowball early-nya Om. Jadi Emannya harus lebih sedikit berhati-hati juga untuk bisa bermain di landingnya dia. Di pressure bahkan di atas di freeze lane dengan Skylar. Oke, itu ke depan sana dengan adanya lumba-lumba. Retribution bisa take over dari Overcade. Berhasil mendapatkan satu korban Superlook yang harga harus dibayar dan dihukum atas pencurian terhadap Turtle. Apakah worth it menukar Superlook dengan Turtle? Seharusnya enggak. Siapa ini Turtle yang ketiga? Aku masih worth it. Karena satu berbanding dengan setengah. Jadi masih worth it. Dan itu dia, ketika Superlook tumbang, mereka tidak bisa menjaga menuju ke arah outer
mid lane. Dan seketika pemain Fanny ketika outer mid lane-nya pecah, udah harus wanti-wanti. Ya, purple buff-nya yang bisa di-rate ya. Dan bahkan sudah mulai diisi. Ada Rin yang mengisi untuk area bush-nya. Nah, ini udah kelihatan nih bahwa pressure bakal masuk ke jungle milik dari Gideon Alpha. Ini udah mulai di zoning balik ya, Ki. Ini gak bisa bergerak terlalu luasan nih, karena Rins dengan Arcane Shade, Shadow Strike. Ini bukan cuma sekedar di zoning, tapi ngasih damage juga. Si damage dengan adanya Ki, Deadly Kids, ikan lumba-lumba ya. Dan bahkan membuat para pasukan dari tim Bigetron kali ini harus mundur ke arah belakang. Oke, dan ternyata ini adalah satu game penentuan. Tiket menuju playoff di depan mata. Pertama. Siapapun yang menang di game ini akan bisa mendapatkan tiket playoff. Pertama. Langsung, Betul. pertama. Di MPL Indonesia Season 14. Wow. Oke. Yang harusnya upper bracket gak sih? Belum tentu. deh. Belum ya? Betul, Belum tentu. Tapi kalau tiket lolos playoff udah pasti. 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 Jadi perebutannya akan terjadi di game ini. Oke, dikejar Super Ken kali ini dengan freestyle yang dimiliki. Tapi dengan adanya Idok dan juga Skylar yang menunjukkan batang hidung membuat sosok dari seorang Super Ken mundur ke belakang. Baik time, distraction dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Eman. Oke. Dan kita akan melihat ya siapa yang akan lolos ke babak playoff, karena sementara ini RRQ Hoshi masih dalam keadaan yang cukup unggul nih Om. Walaupun emang nggak banyak sebenarnya kayak di game yang kedua tadi. Dan tim petnya kalau mau seperti ini harus hati-hati juga nih. buat Mereka RRQ. mencoba untuk menangkap karena Super Look. Oh. Hilang begitu saja dengan sangat instan. Membuat Body Slash dari Sultan berhasil mendapatkan 2. Tapi nampaknya RRQ mereka tidak mau memaksakan keadaan karena fokus utama mereka adalah objektif. Dan objektif yang mereka miliki agak sedikit tersendat ketika ada Super Ken memotong ke arah mid lane. Ya, dan bahkan bukan cuma memotong saja. Satu buah outer middle turret pun berhasil untuk dihancurkan. Tapi setup menuju ke arah Lord sedang dilakukan oleh RRQ. Ya, dan- Oke. Ya, Super Ken selalu mendistract ya. Lihat kehadirannya dia potong semua minionnya. Ki dimakan oleh seorang Tyrant. Berhasil mendapatkan Ki. Super Ken bakal coba untuk melakukan take over seorang diri depan sana. Tapi ada Deadly Chance. Ikan sapu-sapu menutup jalan dari seorang Super Ken. Udah ke arah belakang dan belakang Lord. Didapatkan sama Energy Contest bersama dengan Purple Buff dan Fanny tanpa Purple Buff. Ini lumpuh tak berdaya bagaikan aku tanpa kamu, Mamawa. Wow, dan sekarang RRQ Hoshi mereka unggul banyak, dan penggunaan Deadly Catch yang tepat untuk bisa membuat dari Super Ken terusir Yap. dari area Lord tersebut. Efek knockback yang bisa diberikan dari Deadly Catch tadi dan free tadi juga sepertinya untuk Lord yang pertama. Dan RRQ Hoshi mereka sedang leading, meskipun bukan leading yang terlalu jauh juga. Tapi satu yang pasti Super Ken ya, ini dari tadi sangat mengganggu. Karena untuk pergerakan dari Super Ken sendiri ada satu minion yang lepas. Dia bakal mendorong wave minion sejauh mungkin. Oh, dia respect sekali loh. Dia langsung immortality ketika dia tahu dari tadi momentum selalu dibuat ke dirinya. Dan tidak ada yang bisa melakukan pick off terhadap dirinya dengan maksimal. Jadi minimal yang dilakukan oleh Dairan ini buying time plus crowd control yang pasti. Oke. Dan Lunox juga misalnya kalau dari posisi bertahan gini agak sulit ya buat bisa clear lane cepat. Betul sekali. Karena dia bukan high ground defender, tapi dia adalah salah satu hero mid laner pick off. Ini mana para pasukan dari tim RRQ harusnya juga nggak usah masuk lebih dalam. Karena darkening dari Moreno akan sangat cepat menyelesaikan Lord. Akan sangat cepat. Masih ada Outer Shield Bestaros juga yang bisa dimainkan tadi. Tapi Idok sudah mengeker dengan Town menuju ke arah belakang. Ki menjadi target utama. Super Ken melakukan flanking menuju ke Sondar. Dan Vandal Slash yang nggak ada siapapun yang terkena. Masih terlalu jauh juga ya, dan masih terlalu dalam harusnya. Apalagi ada serangan kejut dari lini belakang, dan PR dari RRQ mereka masih punya lane bawah nih yang harus didorong terlebih dahulu. Oh, tadi predicted sama-sama dari Super Look gagal. Predicted juga dari seorang Dairen gagal. Tapi nampaknya Dairen kali ini seorang diri nggak boleh dilepas begitu saja. Berani banget. Rizia memasakkan seorang Super Ken. Miss Cable yang berbahaya membuat seorang Super Ken terperangkap hampir saja hilang. Tapi Best Turret menjadi target utama dari seorang Skylar. Dengan adanya ikan sapu-sapu yang berhasil mendapatkan satu bomba betul. Nah, Terror gagal. Sound from Idok. Idok menyelamatkan sosok dari sosok Dairen. Satu persatu mereka hancurkan. Lu keterbuka dengan RPS-nya karena belakang ada bisa menghentikan pergerakan dari seorang Skylar. Dan ini dia. Best terbuka dengan sangat bebas. Oke, ini sepertinya RRQ juga mereka harus bersabar. Dan Super Ken berupaya. Super Ken berupaya. Best terbuka dengan bebas. Jangan lupakan Eman memiliki legal boss. Dan ini bencana. The final boss is fallen. RRQ berhasil menyelesaikan tugas terakhirnya. Menghancurkan final boss. Dan bahkan mengamankan tiket ke babak playoff. Dan selamat datang RRQ Hoshi menjadi tim pertama yang bakal melaju ke babak playoff MPL Indonesia Season 14. Wow.
ternyata setelah mereka mendapatkan chemistry satu sama lain, terlihat dengan sangat jelas bagaimana progres mereka dari minggu ke minggu. Yes, benar banget. What a redemption! Balas dendam dengan gaya metal Moreno berhasil dibalaskan dengan bukan hanya dengan gaya metal. Pertama, the final boss is fall down. Yang kedua, babak playoff secure. Wow, dan ini dia satu tim yang berhasil langsung menyematkan namanya di babak playoff. Sekali lagi, please welcome RRQ Hoshi. Qualified to playoff stage. Wow. Dan ketenangan mereka ya. Tadi setelah mereka harus kalah dari game yang pertama, tapi ada reverse yang berhasil dimainkan juga oleh RRQ Hoshi. Wow, the final boss has fall down, has fallen. Wah, memang sulit pastinya untuk mengkudeta tahta yang lagi dipegang oleh RRQ Hoshi. Untuk kali ini mereka bangkit dan season of the rookie, satu regenerasi yang cukup sukses untuk RRQ.